Sunariko menyajikan Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita memulai pembahasan seputar permasalahan haid dan nifas. Dan kita memulai pembahasan ini karena begitu pentingnya bagi seorang wanita untuk mempelajari hukum-hukum seputar haid dan nifas ini. Sebab tidak sedikit dari kalangan para wanita, mereka tidak mengerti hukum-hukum yang menjelaskan tentang permasalahan haid, demikian pula nifas ini. Apakah disebabkan karena jahilnya mereka sementara tidak ada sarana yang memungkinkan bagi mereka untuk mempelajari hukum-hukum tersebut, atau mungkin disebabkan karena kelalaian seseorang dan dia menyibukkan dengan hal-hal yang lain yang menyebabkan dia tidak mengerti hukum-hukum yang seharusnya dipelajari oleh seorang wanita, disebabkan karena dia apabila telah mencapai usia balik, maka dia pasti akan menghadapi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu saya memilih kitab yang ringkas yang menjelaskan tentang hukum-hukum ini, yang diambil dari risalah yang kecil yang merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan risalah ini berjudul Sittuna Su'alan, artinya 60 pertanyaan fi ahkamil haidhi wan nifas, yang berkaitan dengan hukum-hukum haid dan nifas li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana ini adalah merupakan jawaban-jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan di sini beliau menyebutkan muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Beliau memuji Allah Azza wa Jalla, lalu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang berjalan, yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Wa ba'du, dan setelahnya, ukhtil muslimah, saudariku muslimah, nazaran li kathrati tasa'ulati, melihat, nazaran atau meninjau banyaknya persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan allati taridu 'alal ulama, yang senantiasa disampaikan kepada para ulama
bisya'ni ahkamil haid fil ibadat, yang berkaitan dengan hukum-hukum haid dalam perkara ibadah. Ra'ayna an najma'al as'ilata, maka kami memandang untuk mengumpulkan, mengumpulkan al-as'ilata, pertanyaan-pertanyaan, allati tatakarraru daiman wa kathiran, yaitu pertanyaan-pertanyaan allati tatakarrar, yang berulang-ulang, daiman, selalu, wa kathiran ma taqa'u, dan banyak sekali apa yang terjadi, apa yang disampaikan kepada para ulama tersebut dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya, yang dialami oleh mereka, oleh para wanita. Dunat tawassu', namun tanpa memperluas, jadi tidak merinci pembahasannya agar kemudian mudah dipahami oleh seorang wanita. Wa dzalika raghbatan fil ikhtisar, yang demikian itu karena menginginkan untuk meringkas, ya. Biasanya kalau kitab itu bentuknya ringkasan, lebih mudah untuk difahami dan memudahkan bagi seorang untuk menyelesaikan dalam membaca atau memahami hukum-hukum itu dalam jumlah yang besar, tanpa dia harus melihat perselisihan-perselisihan yang mendalam atau dalil-dalil yang disebutkan secara detail, yang terkadang sebagian orang, terkhusus para pemula, itu sulit untuk memahaminya. Ukhtil muslimah, saudariku muslimah, harisna ala jam'iha, kami berupaya, harisna, kami berupaya atau bersemangat untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan ini, litakuna fi mutanawali yadika daiman, agar kemudian apa yang telah beliau kumpulkan ini fi mutanawali yadika daiman, senantiasa, daiman itu senantiasa, ya, berada di tanganmu, maksudnya senantiasa berada pada dirimu, dimanapun kamu berada, engkau mudah untuk mengambilnya, mudah untuk membawanya. Wa dzalika li ahammiyatil fiqhi, yang demikian itu karena begitu pentingnya ilmu fikih ini, fi syar'illah, di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa likay ta'budina Allah azza wa jal ala ilmin wa basiratin, wa likay ta'budina Allah azza wa jal ala ilmin wa basiratin, agar kemudian engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan di atas kejelasan. Tanbihun, di sini ada peringatan. Qad yabdu liman yatasaffahul kitaba, mungkin nampak bagi orang yang membuka lembaran-lembaran kitab ini di awwali marratin, untuk pertama kalinya, anna ba'dhal as'ilati mutakarriratun, bahwa sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan di sini itu berulang. Pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan berulang itu nampak bagi seorang yang baru pertama kali membuka lembaran-lembaran kitab ini. Walakin ba'da ta'ammuli, akan tetapi setelah memperhatikan, ya, menyimak isinya dan memperhatikan dengan seksama pertanyaan-pertanyaan tersebut, saufa yajidu, maka dia akan mendapati anna hunaka ziyadata ilmin, bahwa di sana ada tambahan ilmu. Ya, artinya dalam pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam kitab ini
meskipun ada kesamaan, meskipun ada kemiripan, namun sebenarnya kalau diperhatikan ada tambahan ilmu yang tidak disebutkan dalam pertanyaan yang lain. Nah, ini yang beliau maksud, yajidu anna hunaka ziyadata ilmin, dia akan mendapati bahwa di sana ada tambahan ilmu fi ijabatin dunal ukhra, dalam satu jawaban yang tidak terdapat pada jawaban yang lain. Ra'ayna adama ighfaliha, sehingga kami memandang untuk tidak melalaikan pertanyaan tersebut, karena di situ adanya tambahan ilmu yang terkadang tidak disebutkan pada pertanyaan yang lain. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau menutupnya dengan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para pengikutnya dan para sahabatnya seluruhnya. Itu muqaddimah yang disebutkan sebelum memasuki pertanyaan demi pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan haid dan nifas ini. Sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan ini atau membaca pertanyaan serta jawabannya, penting untuk kita ketahui bahwa permasalahan haid merupakan permasalahan yang pelik, ya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa perkara haid termasuk permasalahan-permasalahan yang paling sulit, ya. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, i'lam bi anna bab al-haid min awisil abwab. Ketahuilah bahwa bab atau permasalahan haid itu termasuk bab atau permasalahan yang paling rumit. Wa mimma ghalita fihi katsiruna minal kibari li diqqati masailihi, dan termasuk di antara yang banyak terjatuh dalam kekeliruan dari kalangan para ulama besar. Itu disebabkan karena begitu peliknya permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalamnya. Wa'tana bihil muhaqqiqun, dan para ahli tahqiq, mereka benar-benar memperhatikan perkara ini. Wa afraduhu bit tasnifi fi kutubin mustaqillah, dan mereka menulis kitab khusus, ya, khusus membahas tentang permasalahan ini. Jadi ini adalah pengakuan dari seorang ulama dari ulama al-madhhab syafi'i, yaitu An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau juga dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan, wa qad ra'aitu ma la yuhsa min al-marrat man yus'alu min ar-rijali wan nisa' an masaila daqiqatin waqa'at fihi la yahtadi ila al-jawab as-sahih fiha illa afradun min al-hudzaqi al-mu'tanina bi babil haid. Sungguh aku telah melihat, ya, berkali-kali ada orang yang ditanya dari kaum lelaki, demikian pula kaum wanita, yang mereka ditanya tentang permasalahan-permasalahan yang sangat detail, yang permasalahan-permasalahan yang sangat pelik yang dialami dalam perkara haid ini, namun tidak ada yang mampu memberi jawaban yang benar kecuali orang-orang tertentu dari kalangan para cendekia, yang mereka itu memang fokus memperhatikan permasalahan haid ini. Ini penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Nujaym dalam Al-Bahrul Ra'iq. Kata beliau, ma'rifatu masail al-haid min a'zamil muhimmat, bahwa mengenal permasalahan-permasalahan haid ini termasuk perkara yang terbesar dalam perkara-perkara yang penting. Lima yatarattabu 'alaiha ma la yuhsa min al-ahkam. Sebab
permasalahan haid, demikian pula nifas ini, itu sangat berkaitan erat dengan sekian banyak hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini. Seperti tahara, salat, membaca Al-Quran, puasa, i'tikaf, haji, permasalahan baliknya seorang, masalah hukum bersetubuh, berhubungan, talak, iddah, istibra, dan yang lainnya. Dari berbagai macam hukum yang terdapat di dalam agama. Yang itu berkaitan erat dengan permasalahan haid. Wa kana min a'zamil wajibat. Sehingga ini termasuk di antara perkara wajib yang paling besar. Lianna 'idhama manzilatil ilmi bisyai' bihasabi manzilati dararil jahli bihi. Sebab besarnya kedudukan ilmu terhadap sesuatu itu tergantung dari kedudukan kemudaratan yang akan dia rasakan disebabkan karena jahilnya dia terhadap hukum-hukumnya. Wa dararul jahli bi masail haid ashaddu min dararil jahli bi ghairiha. Dan kemudaratan akibat kejahilan terhadap permasalahan-permasalahan haid itu lebih parah, lebih berat daripada jahilnya seseorang terhadap permasalahan-permasalahan yang lain yang di luar pembahasan haid dan nifas ini. Oleh karena itu, hendaknya seorang wanita benar-benar memperhatikan, membaca dan memahami dengan baik agar kemudian dia tidak terjatuh dalam kekeliruan dalam memahami permasalahan haid ini. Kemudian perkara yang berikutnya sebelum kita memasuki inti dari soal jawab yang disebutkan di sini, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud haid. Apa definisi al-haid? Al-haidu, ya, itu dari kata hadha yahidu. Secara bahasa artinya al-faydan, yakni sesuatu yang mengalir gitu. Itu asal makna bahasa. Adapun secara istilah, para ulama banyak sekali menyebutkan definisi tentang haid ini. Namun saya ingin menyebutkan definisi al-haid yang lebih mendekati kebenaran, atau yang lebih mendekati kondisi yang sesuai dengan keadaan wanita. Adapun pengertian al-haid yang disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu al-khariju min farjil mar'ati ala sabili as-sihhah, sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita, ya, yaitu darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita ala sabili sihhah, dalam kondisi sehat. Jadi bukan karena penyakit, keluarnya bukan karena ada penyakit tertentu, itu haid, ya. Maka yang tidak termasuk di sini ketika seorang mengalami istihadah, karena istihadah itu keluarnya darah karena penyakit. Demikian pula nifas. Jadi saya ulangi bahwa yang dimaksud darah haid yaitu al-khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhah, apa yang keluar yaitu darah dari kemaluan wanita yang dia dalam kondisi sehat, min ghairi sababil wiladati, bukan disebabkan karena melahirkan. Nah, maka ini mengeluarkan nifas, karena nifas itu adalah darah yang keluar karena berkaitan dengan seorang wanita yang
melahirkan min ghairi sababil wiladati. Jadi bukan karena sebab melahirkan fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang telah diketahui. Biasanya datang pada setiap bulan secara rutin. Apakah 6 hari atau 7 hari, tergantung dari kebiasaan setiap para wanita. Ini kaitannya dengan definisi al-haid. Adapun definisi an-nifas, secara bahasa, an-nifas dari an-nafs, dan di antara makna an-nafs adalah darah. Di antara makna an-nafs adalah darah. Seorang wanita yang mengalami nifas disebut an-nufasa. Disebut nufasa karena wanita tersebut mengeluarkan darah pada saat dia mengalaminya. Ada pula yang mengatakan bahwa dia nifas itu dari kata tanfis. Ya, tanfis itu adalah menghilangkan, dan dia disebut nifas karena ketika seorang wanita mengalami nifas, akibat dia melahirkan, maka dia seakan-akan menyelamatkan dirinya dari kesulitan atau membebaskan dirinya dari kesulitan pada saat dia melahirkan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, kata para ulama, damun yurkhihi ar-rahim bisababi qurbil wiladati aw wuqu'iha, yaitu darah yang keluar yang bersumber dari rahim, dari kandungan. Bisababi qurbil wiladah, disebabkan karena dekatnya waktu melahirkan atau ketika saat dia melahirkan, ya. Apakah mendekati waktu dia melahirkan atau ketika dia telah melahirkan, maka itulah yang disebut nifas atau darah nifas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.